Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pada kelompok kami. Kali ini kami akan membahas ransomware menyerang terhadap teror digital pada institusi keuangan. Sebelum pada topik pembahasan, kenalan dulu nih dengan kami. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Reza Amelia Putri dengan NIM 630103 0047. Selanjutnya ada Sari Mulyati dengan NIM 6301030133. Ada Jihan Hasna Aisyah dengan NIM 6301030137. Selanjutnya ada Isna Rahma Fauzia dengan NIM 6301030144. Lalu ada Haidar Ali Al-Falah dengan NIM 6301030150. Selanjutnya ada Khairatul Maini dengan NIM 6301230153. Yang terakhir ada Apriska Putri Diadini dengan NIM 6301030163. Dan dalam video kali ini kami akan memaparkan serta menjelaskan materi dengan pembahasan yang telah saya sebutkan pada awal video tadi, yaitu ransomware menyerang terhadap teror digital pada institusi keuangan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai video pemaparan materinya. Selamat menonton. Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dibuat untuk mengunci atau mengenkripsi data dalam suatu sistem, sehingga pemiliknya tidak bisa mengakses data tersebut. Setelah data terenkripsi, pelaku akan menampilkan pesan yang meminta korban membayar sejumlah uang tebusan, biasanya dalam bentuk mata uang kripto seperti Bitcoin. Jika tebusan tidak dibayarkan, pelaku mungkin akan menghapus data tersebut secara permanen atau bahkan menjualnya ke pihak lain. Serangan ransomware ini pertama kali tercatat pada awal 1990-an melalui program bernama iTrojan. Bentuk ransomware yang lebih modern yang menggunakan cryptocurrency sebagai metode pembayaran mulai muncul sekitar tahun 2005 lewat varian bernama GP-Code. Serangan ransomware ini terus berkembang dan kini menjadi salah satu ancaman yang paling berbahaya di dunia digital. Cara kerja ransomware umumnya melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu infeksi awal. Infeksi awal sering terjadi ketika pengguna tidak menyadari atau tidak berhati-hati saat berinteraksi dengan konten berbahaya. Yang kedua, penyebaran. Ransomware akan berusaha menyebar ke perangkat lain dengan memanfaatkan password yang lemah atau konfigurasi jaringan yang tidak aman. Yang ketiga yaitu enkripsi data. Ransomware akan mengenkripsi file dengan menggunakan algoritma enkripsi yang kuat dan membuat file tidak dapat diakses oleh pemiliknya. Yang keempat, peringatan atau pesan tebusan. Pesan ini berisi instruksi tentang cara membayar tebusan termasuk alamat dompet Bitcoin atau instruksi lainnya. Yang kelima, yaitu pembayaran tebusan. Ransomware biasanya menuntut pembayaran tebusan dalam bentuk mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, atau Monero. Ransomware. Ada beberapa kasus terkenal ransomware yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama, WannaCry. Pada tahun 2017, serangan ransomware WannaCry menyerang ribuan organisasi di seluruh dunia. Ransomware ini mengeksploitasi kerentanan dalam sistem operasi Windows. Yang kedua, NotPetya. Pada tahun 2017, serangan ransomware NotPetya menargetkan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, termasuk Ukraina, di mana serangan itu pertama kali dimulai. Yang ketiga, GreenCrab. GreenCrab merupakan salah satu keluarga ransomware yang aktif antara tahun 2018 dan 2019. Ransomware ini menyebar melalui kamarnya spam email dan exploit tip. Yang keempat, Ryuk. Ransomware Ryuk pertama kali muncul pada tahun 2018 yang telah menyerang banyak organisasi terutama dalam sektor keuangan dan kesehatan. Dan yang kelima, Revil atau Sodinokibi. Ransomware Revil atau Sodinokibi adalah keluarga ransomware yang telah aktif sejak 2019. Serangan ini seringkali ditunjukkan pada perusahaan besar dan penyedia layanan Dampak ransomware pada keamanan sistem keuangan. Ransomware terus menjadi ancaman signifikan bagi sektor keuangan, tidak hanya dengan mencuri data sensitif, tetapi juga merusak stabilitas operasional dan mengikis kepercayaan publik. Berikut adalah dampak utama ransomware terhadap keamanan sistem keuangan. Yang pertama, gangguan operasional. Serangan ransomware dapat melumpuhkan sistem operasional yang menjadi inti layanan institusi keuangan. Yang kedua, kebocoran data nasabah.
kebocoran data nasabah termasuk nama lengkap, nomor rekening, nomor telepon, dan data sensitif lainnya. Yang ketiga, kerugian finansial. Kerugian finansial menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan dari serangan ransomware. Melihat berbagai dampak ini, penting bagi institusi keuangan untuk mengadopsi pendekatan keamanan siber yang proaktif untuk melindungi data dan layanan vital di sektor keuangan. Selanjutnya, ada solusi dan langkah pencegahan ransomware menyerang teror digital pada institusi keuangan. Yang pertama, backup data rutin ke tempat aman agar bisa pulih tanpa bayar tebusan. Yang kedua, perbarui software dan sistem operasi untuk tutup celah keamanan. Yang ketiga, pasang antivirus dan firewall yang selalu diperbarui. Yang keempat, hati-hati dengan email dan tautan mencurigakan, jangan asal klik. Yang kelima, gunakan kata sandi kuat dan autentikasi multifaktor. Yang keenam, batasi hak akses dan segmentasi jaringan untuk cegah penyebaran. Yang ketujuh, edukasi karyawan agar waspada terhadap phishing dan serangan. Yang kedelapan, aktifkan firewall dan filter lalu lintas untuk blokir situs berbahaya. Yang kesembilan, pantau dan deteksi ancaman secara proaktif. Yang terakhir, siapkan tim respon insiden dan memilih pemulihan data. Dengan langkah ini, institusi keuangan dapat memperkuat keamanan dan meminimalkan risiko serangan ransomware. Ransomware merupakan ancaman digital yang sangat serius bagi institusi keuangan. Ransomware tidak hanya melemahkan sistem operasional dengan mengenkripsi data penting, tetapi juga berpotensi membocorkan informasi sensitif nasabah yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan tersebut. Kasus serangan ransomware seperti yang dialami oleh Indonesia di Bank BRI menegaskan bahwa sektor keuangan adalah target utama para pelaku kejahatan cyber karena data yang mereka kelola sangat bernilai dan rentan disalahgunakan. Nah, ada beberapa pesan edukatif. Yang pertama, waspadai ancaman ransomware karena dengan menggunakan AI dan kriptografi pasca kuantum sehingga risiko serangan akan semakin meningkat di masa depan. Yang kedua, lindungi data pribadi dan organisasi. Selalu lakukan backup data secara rutin dan simpan di tempat yang aman. Yang ketiga, tingkatkan kesadaran dan kesiapan, edukasi dan latihan simulasi serangan dari cyber. Yang keempat, gunakan teknologi keamanan terbaru. Dan yang terakhir, dengan langkah-langkah proaktif dan kolaborasi yang kuat.